Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita cintai Sahibul Bait Mbak Yani dan keluarga besar Alisa Hadijah, semoga kedatangan kita ke rumah ini membawa keberkahan untuk keluarga besar beliau, juga keluarga besar Alisa Hadijah. Yang saya cintai juga Mbak Dea, Masya Allah, yang selalu setia meliput setiap kajian, memudahkan ibu-ibu yang apa Bu? Yang menyimak dari rumah, Masya Allah. Dan kehadapan ibu-ibu yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, pemirsa YouTube dan pendengar radio Purnama Sidi Wonosobo, mari kita awali kajian kita pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi la ya'til hasanata illa minhu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sehat sedaya ibu-ibu? Alhamdulillah. Atas izin Allah, atas nikmat Allah yang luar biasa, pagi hari ini kita diberi petunjuk oleh Allah untuk melangkahkan kaki ke majelis ilmu. Semoga setelah kita mencari surga utama di rumah, kita selalu diberi kesempatan oleh Allah untuk mencari jalan surga yang lain ketika keluar rumah. Semoga Allah memberikan kita hidayah kalau keluar rumah, tidak untuk melakukan perkara yang sia-sia kecuali perkara yang diridhai oleh Allah. Maka mari kita memohon semoga duduk kita pagi hari ini di majelis ini menjadi jalan untuk kita dimudahkan Allah menuju surganya insyaallah. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, di akhir zaman kata Rasulullah akan banyak orang yang gemar membaca Al-Quran, tetapi Al-Quran tidak melewati kerongkongannya. Apa artinya? Akan banyak orang membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, tetapi tidak diberi hidayah untuk mengamalkan isi yang ada di dalam Al-Quran. Maka mari kita memohon kepada Allah, semoga setiap ayat yang kita kaji menambah iman kita kepada Allah dan menambah kecintaan kita kepada Al-Quran yang akan membawa kita kepada syafaat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu kita belajar ayat kelima dari surah Al-Fatihah yang berbunyi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in di situ menunjukkan bahwa kita meminta pertolongan Allah dalam segala hal. Minta kesehatan, minta iman, minta tentram, minta rezeki, minta semuanya. Iyyaka nasta'in. Tapi hari ini pada ayat yang ke-6 yang berbunyi ihdinas siratal, permintaan kita khusus minta satu hal kepada Allah, permintaan terhadap sesuatu yang sangat besar, yaitu minta hidayah. Kalau kemarin kita minta umum, Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, kami minta tolong ya Allah, minta tolong ya Allah, minta tolong ya Allah. Kali ini yang kita minta itu khusus. Minta apa? Ihdinas siratal mustaqim, minta diberikan hidayah. Ada pertanyaan, loh Ustazah, kita kan sudah dapat hidayah, kenapa harus minta hidayah? Bukankah yang perlu mendoa dan berdoa meminta hidayah itu orang-orang yang belum diberikan hidayah? Jawabannya adalah benar. Jika hari ini Allah telah memberikan kita hidayah, tapi pertanyaannya apakah hidayah itu akan terus membersamai kita? Belum tentu. Maka banyak kisah
tentang kematian-kematian yang su'ul khatimah. Mengapa? Karena hidayah itu tidak menempel kepada kita sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi pernah menceritakan seorang laki-laki yang sangat amat dermawan, kalau berbagi makanan memakai piring-piring besar, kalau piringnya ditumpuk, ngambil tumpukan yang paling atas itu pakai tangga, Bu. Tapi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, masuk surga atau neraka orang ini? Masuk neraka. Kenapa? Sampai akhir hayatnya tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, orang biasa butuh hidayah. Orang yang sudah duduk di majelis ilmu pun butuh hidayah. Orang beriman butuh hidayah. Orang yang selalu datang ke masjid butuh hidayah. Kita semuanya senantiasa butuh kepada hidayah. Berapa kali kita minta dalam satu hari minimal? Mendadak amnesia. Yang jelas aja sehari berapa minimal? Minimal? Kenapa 5? 17. Kenapa jadi bingung? Kan udah jelas tiap rakaat baca Fatihah. Berarti sholat wajibnya berapa rakaat? Masya Allah. Minimal berapa kali? Pernah nggak ibu satu hari sama suami uang uang nanti siang dikit uang siang dikit lagi uang siang dikit lagi uang nganti peng pitulas diapain sama suami ibu? Diapain bu? Pernah nggak ibu WA teman dengan WA teman yang sama? Mbak, jo mangkat, Mbak, jo mangkat, Mbak, jo mangkat, peng pitulas, pernah nggak? Tetapi Masya Allah, saking pentingnya hidayah, Allah ngasih perintah ke kita sholat itu mintanya berapa kali bu? Manusia kalau dimintai 17 kali sehari, apa yang akan terjadi bu? Marah, tapi Allah marah. Bahkan sholat kita nggak sah kalau kita nggak baca apa? Maka renungi dari angka ini betapa pentingnya kebutuhan kita kepada satu yang namanya hidayah. Ada banyak doa yang diawali dengan Rabbana. Di antaranya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da. Ya Allah, jangan sesatkan kami setelah Engkau memberikan petunjuk kepada kami. Bukankah hari ini banyak teman-teman kita dulu ngaji jadi nggak ngaji lagi? Bukankah hari ini beberapa teman-teman kita dulu sudah memakai jilbab rapi sekarang dilepas lagi? Bukankah beberapa teman kita dulu sudah memakai pakaian yang rapi sekarang pakaiannya ketat lagi? Itulah hidayah. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Bukankah di media sosial kita banyak menyaksikan orang pergi ke Mekah pulangnya dibuka lagi auratnya? Bukankah hari ini kita banyak menyaksikan orang pergi ke Mekah auratnya ditutup, jilbabnya besar, rapat-rapat pulang dibuka lagi? Itulah mahalnya hidayah. Kalau Allah tidak memberi hidayah kepada kita, yang joget di luar sana kita, yang ngaji mereka. Tapi Allah sayang kepada kita lalu memberikan kita hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Semoga hidayah itu senantiasa meliputi kita sampai kematian yang husnul khatimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Anasin kana Rasulullah yukatsiru ayyaqul ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Qala faqulna ya Rasulullah aminna bik wa bima ji'ta bih fahal takhafu alaina. Ya Rasulullah, kami sudah beriman kepada Allah, sudah beriman kepada wahyu yang Engkau bawa. Apakah kami harus membaca doa seperti itu? Apakah ada yang Engkau khawatirkan kepada kami ya Rasulullah? Qala na'am, kata Rasulullah, iya aku khawatir. Innal quluba baina isba'in min asabi'illah yuqallibuha kaifa yasha. Kenapa? Karena hati itu berada di antara jari-jarinya Allah, dan Allah lah yang membolak-balik
Makanya di banyak kesempatan kami menyampaikan di antara doa yang paling banyak dibaca oleh Rasulullah adalah ya muqallibal. Sahabat saja sampai heran. Kan pertanyaannya sama. Kami sudah dapat hidayah, kami sudah beriman, kami yakin dengan apa yang kau bawa, tapi kenapa kami harus membaca doa ini? Karena hati itu sangat mudah berbolak-balik. Masya Allah. Maka ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, tiba kita kepada makna kalimat siratal mustaqim. Apa makna kalimat siratal mustaqim? Sedari kecil kita selalu memaknai bahwa siratal mustaqim itu adalah jembatan yang akan kita seberangi di hari kiamat, yang kecilnya seperti rambut yang dibelah 7. Wallahu ta'ala a'lam. Dalam tafsir ini keterangan tentang rambut itu tidak dibahas, tetapi beliau mengatakan kepada kita bahwa makna siratal mustaqim itu ada 4. Apa yang pertama? Kata Syekh Rajab Subhidib bahwa makna siratal mustaqim yang pertama adalah Al-Quran. Berarti ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah aku, di antaranya petunjuk itu adalah petunjuk kepada apa? Bukankah banyak orang yang gak baca Quran? Bukankah banyak orang yang tidak mau belajar sampai akhir hayat tidak bisa membaca Al-Quran? Lisannya lebih fasih menyanyikan lagu-lagu, tapi kalau baca Al-Quran, maaf, Masya Allah, bukan gak bisa, tapi gak ada upayanya. Ngundang guru ngaji kah? Pergi ke Quran Learning Center kah? Gimana upayanya kita itu untuk kita bisa baca Quran dengan baik? Jangan sampai anak-anak turun kita lebih fasih menyanyikan lagu-lagu artis daripada fasih melantunkan ayat demi ayat dari Masya Allah. Kemarin Ahad pagi Al-Arqam saya sampai Masya Allah, jaluk kirim tungo wacan Quran najan sak kalimat. Tapi karena anaknya gak bisa baca Quran, yang gak pernah baca Quran, maka betapa banyak orang tidak kenal Al-Quran. Apalagi mau belajar seperti ini, maknanya baca saja enggan ya, maka berkali-kali di kajian kami ungkapkan, kalau kita pengen tahu hari ini kita diajak ngobrol apa enggak sama Allah, lihat hari ini kita bermuamalah dengan Quran atau tidak. Kalau hari ini kita tidak bermuamalah dengan Al-Quran, wala tadabbur, wala baca, wala dengarkan muratal, berarti hari itu Allah mendiamkan kita, nggak mau ngajak bicara dengan kita, Bu. Panjenengan dinengaken garwane sedina pripun, Bu? Ujuk-ujuk tidak ada angin, tidak ada hujan, kondur raine merengut ngenengaken jenengan. Jenengan pripun, Bu? Bagaimana kalau yang mendiamkan kita adalah zat yang menciptakan kita? Jangan-jangan Allah gak butuh kita lagi? Jangan-jangan Allah gak mau tenaga kita lagi? Jangan-jangan Allah gak mau harta kita lagi? Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, ini kesyukuran ini. Kita duduk di sini berarti salah satu ihdinas siratal mustaqim kita diijabah oleh Allah. Kita dibuat cinta nikmat kalau belajar Al-Quran, Bu. Ada orang malah nyonek ngaji nih Quran, wedi merkane ora tayang maca Al-Quran. Yo gak ngaji liyane bae. Ini hidayah Allah, salah satu kita baca 17 kali ini dikabulkan nih. Kamu tak buat nyaman belajar Al-Quran, kamu tak buat senang belajar Al-Quran, kamu tak buat pengen tahu lagi, pengen tahu lagi, pengen tahu lagi. Inna hadzal Qur'ana yahdil lati hiya aqwam. Sesungguhnya Quran ini memberi petunjuk, Masya Allah, ke jalan yang paling lurus, siratal.
Wa yubasyirul mu'minina alladzina ya'malus shalihat anna lahum ajran kabira. Dan Quran tadi memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Di mana letak Quran kita? Jangan-jangan di bifet penuh debu. Bu. Jangan-jangan di rumah itu ada 10 Al-Quran tapi tidak pernah milikilah satu saja, Bu. Baca pakai itu terus sampai kayaknya kalau nggak buka Quran itu tuh kita tuh, aku kalau nggak pakai Quranku tuh kayak aneh gitu, karena belum hafal batasnya, belum kenal sama hurufnya, halamannya. Tapi kalau ibu sudah bersahabat dengan Al-Quran, baca surat Al-Baqarah, nggak tahu juga tangan kita tuh udah otomatis tuh, Bu. Surat ini kayaknya lu nang seseh kene lo, Bu. Tapi kalau Qurannya di pivot, ketemunya kalau bulan Ramadan, itu aja kalau sempat. Hati-hati yang di rumah koleksi Al-Quran. Cukup miliki 1-2 Quran cukup untuk kita dan anak-anak. Selebihnya bawa kemana? Ke masjid, ke pondok tahfidz. Ganti itu musola-musola yang Qurannya zaman dulu itu, ganti dengan Quran ibu yang bagus-bagus itu. Ngapain koleksi Quranmu? 1 aja miliki Quran yang ibu bawa kemana-mana, ibu selalu sahabati. Saudara, kalau yang di rumah gede, kalau ngaji kayak gini bawa yang kecil boleh. Jadi sahabatnya berapa? 2. Saudara, kalau bawa yang kecil juga berat. Kalau mau one day one juz, bawa yang per juz boleh. Berarti sahabat kita berapa? 3. Jangan sampai nggak ada sahabat sama sekali. Masya Allah. An Abdillahi fi qawlihi azza wa jal, as-siratal mustaqim qala huwa kitabullah. Dari mana dalilnya kalau siratal mustaqim itu Al-Quran? Dari Abdullah, yang dimaksud firman Allah siratal mustaqim adalah kitab Al-Quran. Hadis riwayat Al-Hakim, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa huwa hablullahil matin wa huwa dzikrul hakim wa huwa siratal mustaqim. Dalam hadis yang lain disebutkan, ia adalah tali Allah yang kuat, ia adalah sebuah peringatan yang bijaksana, dan ia adalah jalan yang lurus. Berarti dari 2 dalil ini jelas makna siratal mustaqim yang dimuat dalam kitab tafsir ini. Yang pertama adalah maknanya Al-Quran. Yang kedua makna siratal mustaqim. Yang kedua maknanya adalah Islam. Masya Allah. Pernah nggak kita bersyukur bahwa kita itu dijadikan orang Islam, Bu? Dari video yang tersebar wallahu ta'ala alam tentang Yahya Sinwar, Bu. Pada pagi itu aku mengambil pistolku. Sudah lihat ya, Bu? Aku gunakan rompi anti peluru. Kemudian aku bergabung dengan teman-temanku. Kami susuri lorong-lorong. Kami cari musuh kami yang tidak lain tidak bukan adalah tentara Israel. Kami berjumpa dengan segerombolan tentara Israel. Kami terlibat baku hantam. Kemudian tangan beliau terkena. Akhirnya beliau terpisah. Yang temannya yang lain terpencar mencari perlindungan sendiri-sendiri. Yahya ini naik pada gedung yang sudah runtuh. Lalu aku rebahkan badanku di atas sofa. Aku melihat ada kabel listrik yang sudah terputus. Lalu aku ambil, aku gunakan untuk mengikat tanganku yang cedera supaya pendarahanku bisa berhenti. Tiba-tiba aku mendengar beberapa derap tentara yang aku yakin itu adalah musuhku. Maka beliau melemparkan granat dengan tangan kiri beliau. Lalu musuh menyadari bahwa di gedung itu ada apa? Nih, saking pengecutnya tentara Israel. Kalau pemberani, tentara itu naik, langsung aja apa, Bu? Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka kirim drone. Ada siapa di ruangan itu? Aku mencoba menutupi wajahku dari drone itu. Mereka pasti tidak mengenaliku, tapi mereka tahu siapa yang berada di situ. Hanya seorang laki-laki lemah yang sudah terluka. Mestinya kan turun tuh drone-nya. Tentaranya apa?
Naik lalu apa? Diberondong aja bareng-bareng. Apa yang dilakukan tentara Israel? Manggil senjata tempur tangki, ngeluarin apa, Bu? Dibom, Bu. Lalu hari itu aku berjumpa dengan segala sesuatu yang selama ini aku coba, Bu. Orang Islam tuh bahagianya luar biasa, Bu. Orang Palestina tahu ketika rumahnya hancur di surga akan diganti apa, Bu? Allahu Akbar. Syahid. Masya Allah. Ketika lagu itu orang syahid mendahului kita pergi ke jannah. Ini gak bisa kalau gak orang Islam, Bu. Sekarang ayo kita balik. Lalu orang Israel kalau mati mereka berharap apa? Mereka gak percaya hari akhir. Jadi keputusasaan itu terus muncul. Tapi kita, ya Allah, kena duri, dosanya diampuni. Nangis, sedih, gundah, galau, dosanya sedang apa, Bu? Ya Allah, setiap langkah yang kita lakukan dari bangun tidur sampai tidur lagi dalam Islam itu mendatangkan kebaikan. Maka motivasi orang Islam itu berbeda dengan yang tidak Islam. Bangun tidur suruh apa dulu, Bu? Duduk, terus kucek mata, terus berdoa, terus bangun. Ada sunnah lagi membaca akhir surat Ali Imran. Gimana mau ngamalin sunnah akhir surat Ali Imran? Kagak apal. Masya Allah. Coba, Bu, semua aktivitasnya 24 jam itu, Bu, ada ganjarannya di mana? Gimana kita nggak bahagia? Masya Allah. Kalau kita nggak diberi petunjuk, hari ini yang duduk di depan pohon beringin gini-gini siapa, Bu? Kita. Kalau kita nggak diberi petunjuk, hari ini yang ibadahnya begitu-begitu kita, Bu. Maka Masya Allah, yang kedua, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qal as-siratul mustaqimu huwa al-islam wa huwa awsa'u ma baina as-sama'i wal ard. Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata siratul mustaqim maknanya adalah dan ia lebih luas dari antara langit dan bumi. Maka Masya Allah, ketika kita sudah beragama Islam, kita mencoba memahami agama kita, Bu. Masya Allah, saya tidak yakin Ibu kalau di dalam sinau napa mboten, Bu? Ustaz Eva tak tanya, Ibu kalau di rumah buka buku, dengerin YouTube, terus nyatet, buka tafsir ini, buku ini napa mboten, Bu? Mboten nggih, Bu? Masya Allah. Maka ini petunjuk. Hari ini Allah memberikan kita nikmat nyinaoni tentang nopo. Dari mana kita tahu agama kita kalau kita nggak duduk di majelis ilmu? Bu. Maka mau bagaimanapun wong ngaji karo orang ngaji mesti beda. Mesti beda. Orang yang duduk di majelis ilmu dengan yang tidak duduk majelis ilmu pasti berbeda. Dan Al-Quran banyak memberikan, apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Apakah sama orang yang mendengar dengan orang yang tuli? Apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Maka bersyukurlah, jangan sampai agama kita Islam tetapi segala sesuatu tentang Islam kita tidak kita tahu, kan? Bagaimana Rasulullah mengabarkan kepada kita ada makhluk yang paling dibenci Allah di muka bumi ini. Siapa dia? Orang yang paham ilmu dunia tetapi bodoh terhadap perkara-perkara akhirat. Pokoknya gawe apa wae urusan dunia teyeng. Tapi begitu gimana cara mandi wajib? Gimana cara wudu menurut Rasulullah? Gimana cara tidur sesuai dengan sunnah Rasulullah? Gimana cara menjalani rumah tangga sesuai dengan tuntunan Rasulullah? Dia bilang gak tahu. Itulah makhluk yang paling dibenci oleh Allah. Maka anak-anak kita boleh jadi dokter, tapi dokter yang alim terhadap ilmu agama. Anak kita boleh jadi ahli minyak, ahli tambang, tapi pastikan anak-anak kita pandai dalam urusan agama, memahami agamanya apa, Bu? Islam.
Wa may yabtaghi ghairal islam dina fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Qul innani hadani rabbi ila siratil mustaqim dinan qayyiman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya Tuhanku telah memberiku petunjuk ke jalan yang lurus, agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus. Dia Ibrahim tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Nabi Ibrahim termasuk musyrik? Tapi banyak diceritakan Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Nabi kok golek Tuhan dari kecil aja. Nabi Ibrahim sudah berdialog dengan bapaknya tuh. Pah, ngapain nyembah patung-patung begini, Bu? Makanya dimarahin sama bapaknya. Oh, dia ngekomentar tak balang gitu kan bapaknya, Bu. Kayak gitu kan. Nah, sekarang makna siratal mustaqim yang ketiga adalah, Masya Allah, sunnah Nabi. Bagian yang tidak terpisahkan dari Al-Quran. Keduanya menjadi pilar dalam kehidupan kita. Taraktu fikum amraini lan tadhillu ma tamassaktum bihima kitabullahi wa sunnati rasulih. Telah aku tinggalkan untuk kalian dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, kitabullah dan sunnah. Nah sekarang ini bahayanya, nggak tahu ini Bu. Lawannya sunnah itu apa Bu? Musuhnya sunnah. Perbuatan apa namanya? Bid'ah. Ini lawannya. Kalau ada satu bid'ah dihidupkan, pasti ada satu sunnah yang mati. Kalau umat Islam semangat melaksanakan satu sunnah, akan ada satu bid'ah yang mati. Contoh peristiwa atau zikir-zikir yang diada-adakan dengan jumlah sekian, dengan jumlah sekian, dengan jumlah sekian, itu pasti nanti sunnahnya nggak ada Bu. Contoh saja, kalau malam Jumat atau hari Jumat, sunnahnya membaca surat apa? Kalau kita tidak baca surah Al-Kahfi, berarti satu sunnah apa? Mati. Diganti dengan perbuatan yang tidak ada tuntunannya Bu. Membaca yang lain. Kalau yang ini kita hidupkan, ibu enggak baca surah Al-Kahfi di hari Jumat atau malam Jumat, berarti satu sunnah telah nopo? Udah. Gitu aja metodenya. Kalau kita menghidupkan satu bid'ah, satu sunnah mati. Kalau kita menghidupkan satu sunnah, satu bid'ah mati. Tinggal pilih yang mana. Dari mana kita tahu itu termasuk ini atau ini? Duduklah di majelis ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada orang yang alim, tanya kepada ahla dzikri, ahla ilmu. Ketika kita tidak tahu perkara dalam urusan agama, apakah dalilnya ada di dalam Al-Quran, apakah ada dalilnya di dalam sunnah Nabi? Kalau ada kita lakukan, kalau tidak ada. Sayangnya selama ini ketika kita belajar tafsir yang lain Bu, Masya Allah, banyak orang jenengan sih ngopo kaya ngene, long nyong biyen mbah bae yo koyo yo nyong gari neruske wonge teko. Nah mau jadi banyak adat istiadat yang kita lakukan, kita nggak tahu dalilnya nyong simbae biyen kayak ngene ya nyong gari. Masya Allah. Ada bagian tanah sedikit di rumah itu yang digunakan untuk ngubur ari-ari itu didongkar. Ini kalau kita nggak tauhidnya lurus, medeni temen ari-ari anake kadi. Padahal kalau pengen jadi insinyur, kalau membelet ari-ari dikasih apa? Kasih apa? Polpen dan jangkar. Kalau pengen jadi pedagang, ari-arinya dibawain apa? Bandul timbangan.
Kalau pengen jadi dokter, bawain apa? Stetoskop. Kalau pengen jadi dosen, bawain apa? Masya Allah. Kalau ibu menghidupkan itu satu, mati nih bu. Sunnahnya semua bagian dari tubuh kita itu kembalinya kemana? Sudah dikubur. Bukan kemudian diperlakukan dengan cara yang lain, ditambahi napa mulai bu? Sesuai dengan cita-cita bu. Masya Allah. Begitu ini hidup satu, ini pasti dimatikan. Dan setan itu paling seneng kalau kita itu berkutat di perbuatan-perbuatan ini. Kenapa? Kita merasa kita beribadah, padahal yang kita lakukan adalah salah. Setan kan seneng banget. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita nggak duduk di majelis ilmu, bahaya bu. Kita bisa merasa berbuat banyak, padahal yang kita lakukan ternyata masuk dalam kategori ini, bukan masuk kepada ini. Makanya kita ihdinas siratal mustaqim ya Allah. Jangan biarkan aku melakukan segala sesuatu yang tidak ada tuntunannya dalam apa? Di rumah Quran semuanya punya? Ya, minimal Sahih Bukhari Muslim di rumah punya? Itu evaluasi buat kita bu. Ya wes, yang paling ringan Arba'in Nawawi punya bu? Riyadhus Shalihin punya bu? Masya Allah. Quran punya semua. Tapi ini nggak punya semua nih buku ini. Minimal hadis yang jumlahnya 40 itu Arba'in atau Riyadhus Shalihin atau Hadisul Ahkam atau Lu'lu' wal Marjan atau Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Masya Allah. Lah gimana? Dua perkara yang tidak akan menyesatkan kita, tapi satu buku pun gak nyantel di rumah kita bu. Ibu lebih senang masang-masang yang lain daripada memiliki ini di rumah kita. Coba satu hari satu hadis. One day one juz ada, one day one hadis. Satu hari satu hadis. Quran iya, tapi sudahkah hadis kita baca? Mau baca gimana? Di rumah nggak ada bukunya. Maka coba ke keluarga, ke kita sendiri. Satu hari iya baca Quran, ditambahi satu hari bu. Dibaca coba ya Allah. Ternyata ya ada hadis ini. Pilih hadis-hadis pilihan. Saya sedang pesan buku hadis-hadis Gen Z bu. Hadis-hadis yang berkaitan dengan generasi Z. Nah, kayak kok tertarik nih sama bukunya nih, sampulnya juga bentuknya menarik ini bu. Apa yang dimuat di dalamnya bu? Hadis-hadis Gen Z bu. Masya Allah. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, itulah makna yang ketiga. Kita diminta oleh Allah untuk meminta petunjuk supaya kita akrab, diberi pemahaman kepada apa? Sunnah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mimpi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nujul. Ya Allah, ngaji lagi. Ya Allah. Mas Sultan juga di rumah tadi tak tinggal bubuk keloni copot, tinggal ganti, tinggal kabur. Nah, Masya Allah. Sayang. Yang keempat, makna siratal mustaqim adalah akhlakul karimah. Masya Allah. Siapa orang yang paling tinggi kedudukannya di akhirat? Orang yang paling baik akhlaknya. Siapa beliau? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita ingin mendapatkan kedudukan yang baik di akhirat, ya berakhlak yang baik. Masya Allah. Maka ya Allah, ada orang diberikan petunjuk kepada Al-Quran,
Ada orang diberikan petunjuk kepada pengetahuan Islam yang banyak. Ada orang diberi petunjuk kepada sunnah Nabi, tetapi tidak diberi petunjuk terhadap apa bu? Akhlakul karimah. Sholatnya ke masjid aktif, baca Qur'annya fasih, ditanya agama bisa jawab, tapi sama orang tua inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Datang ke kajian ngaji tafsir Quran, kadang pindah ke kajian lain ngaji hadis, kadang pindah ke kajian yang lain untuk mempelajari Islam, tapi sama suaminya na'udzubillahi min dzalik. Dia baca Qur'annya fasih, Islamnya bagus, buku hadis koleksinya lengkap, tapi dia berdagang dengan cara yang curang, tapi dia mengajar dengan cara yang kurang, tapi dia bekerja dengan cara yang curang. Maka itulah orang-orang yang tidak diberi petunjuk dalam bab napa bu? Alangkah mengerikannya. Makanya kita sering lung bojone kula kek sembayange pol aktif us. Mboten nate bolong tapi nek kale wong wadon ya Allah tangane enteng. Nggak ada di sini insyaallah bu. Kenapa? Ihdinas siratal mustaqimnya tidak sampai kepada petunjuk napa bu? Ya Allah ustazah, istri saya itu bu, ibu saya masya Allah ngaji terus sama ustazah Eva bu. Tapi kalau sama anak bicaranya itu hawanya nyepatani terus. Ada seorang anak yang mengadu seperti itu. Katanya ibunya rajin ngaji sama ustazah Eva. Moga-moga orangnya nggak di sini ya bu. Ya, bu. Tapi kalau sama putranya itu nyepatani terus. Ya, bu. Kenapa tidak diberikan hidayah napa bu? Akhlakul karimah. Masya Allah. Ini ngeri sekali dan ini banyak terjadi. Bahkan paham hadis tapi kalau sesama muslim akhlaknya masya Allah. Ling jelek-jelekkan, ling menjatuhkan. Ustadz Adi Hidayat dikatakan Ustadz syubhat, tidak patut diambil ilmunya. Ustadz Hanan Ataki Ustadz syubhat. Bagaimana kok? Diberi hidayah yang lain tapi dicabut hidayah akhlaknya. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, cerminan dari kita mendapatkan hidayah Al-Quran, cerminan kita dapat hidayah Islam, cerminan kita dapat hidayah sunnah adalah pada kebaikan akhlak. Masya Allah, pada kebaikan akhlak. Itulah hidayah yang sempurna. Maka ya Allah sekarang kalau ihdinas siratal mustaqim ya Allah, kula paringi petunjuk remen kali Quran. Kulo paringi petunjuk ya Allah, faham kalian hadis Kanjeng Nabi. Kulo paringi petunjuk ya Allah, faham kalian Islam. Lan kulo nyuwun petunjuk ya Allah, mugi-mugi akhlak kulo dados akhlak engkang sae. Masya Allah. Ini penting, ini buat kita orang yang duduk di majelis taklim. Jangan sampai kita bertutat pada hidayah Islam, tapi kita tidak punya akhlakul karimah. Ibu, benteng terakhir rahasia laki-laki itu ada pada istrinya bu. Tapi sekarang banyak istri yang curhat, bahkan keadaan rumah tangganya dijadikan apa bu? Status. Akhlak. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, itulah 4 hidayah yang kita minta sejatinya ketika kita membaca kalimat napa? Ihdinas siratal mustaqim. Sekarang yang berikutnya, dari mana hidayah itu akan datang menghampiri kita? Satu, yang pertama, melalui cara datang sebagai fitrah manusia. Fitrah manusia. Ustaz Eva tanya, setukang mabuk-mabuknya orang sehari minum berkali-kali, nopo cita-cita putrane dadi pemabuk? Itulah fitrah bu. Jadi hati kecil kita itu sebenarnya menunjukkan kita kepada nopo? Kebaikan. Ya bu. Sebebas-bebasnya seorang perempuan bergaul,
Apakah ada seorang perempuan yang ingin melahirkan anaknya menjadi seorang yang bebas bergaul? Jadi sebenarnya hidayah itu sudah masuk tuh melalui fitrah. Fitrahnya hati kita itu kalau ngelakuin barang salah napa Bu? Gelisah. Nenek ngelakoni barang bener mesti cobi seniki sinten sing gelisah Bu? Buatan nonton. Tapi ibu di sini sudah pakai jilbab seperti ini, suatu saat jangan tersinggung, nggak ada di sini. Pergi ke pantai misalnya Bu, jor nggo kelambi apa? Ketat misalnya. Atine gelisah mboten Bu? Wah, kok imbane kaki nang pinggir pantai anak ustadzah Eva misalnya gitu Bu. Sebenarnya hati kita itu udah jujur banget. Kalau kita melakukan sesuatu yang melawan agama Islam tuh hati kita tuh gelisah. Nanya hati kita nggak tenang, nggak tenang, ini nggak boleh dilakuin nih. Kayak kita nggak pernah nonton, tiba-tiba kok kayak tadi tuh tangan saya tuh mau, ya Allah kok kangen suasana di Mesir ya. Pengen nyetel lagu-lagu Arab Bu. Nggak mau. Kemarin ada teman tuh posting, tahu lagu ya tob ya dalla. Itu yang nyanyi namanya Nancy Agrom. Ya Bu. Itu penyanyi terkenal. Kalau pakai baju ininya Bu. Tapi sekarang ke Indonesia dinyanyikan di majelis-majelis ilmu Bu. Ya top ya. Tadi tangan saya gini Bu. Ya aku kok kangen Mesir yo. Kayak pengen nyetel lagu-lagu pop Arab gitu. Sudah mau nulis itu saya mau nyetel Amrudiyab Bu. Langsung tak ganti Amurotal. Muncullah Murotal, saya pilih Al-Waqiah, Al-Kahfi, Ar-Rahman. Walhasil Allah menyelamatkan saya dari kenapa Bu? Enggak. Langsung saya harap mulang ngaji. Setiap hari mengajarkan Al-Quran hadis, kok yang didengarkan lagu. Kalau mau dengar tidak sengaja, pastikan yang nyetel bukan siapa Bu? Tangan kita. Kadang-kadang pulang sendiri di mobil gitu, tak setel radio nih. Lagunya lagu kenangan. Astagfirullahaladzim. Kan langsung latah ngikutin Bu. Sepanjang gitu Bu. Langsung pitet pokoknya Bu. Kenapa Bu? Pitet. Supaya apa Bu? Masya Allah. Karena fitrahnya Bu, kalau kita mengikuti fitrah kita Bu, kita tuh gak mau ngelakoni barang sing gak pas, itu gak mau. Tanya aja hati kita gak mau. Maka itulah petunjuk pertama datang kepada diri kita. Yang kedua, petunjuk akan menghampiri kita, kata beliau, melalui panca indera. Panca indera tuh, panca itu artinya apa? 5 indera. Indera ya 5 indera manusia. Contoh, kadang-kadang kita melihat Bu, melihat sesuatu yang itu mendatangkan hidayah kepada kita semuanya Bu. Contoh, lagi hujan, pengen ngeluh di kendaraan, kayak gimana hidup kita, kayak gimana, tiba-tiba lewat orang yang sedang mulung sampah. Astagfirullahaladzim. Hidupku jauh lebih beruntung daripada dia. Masuk lewat mana Bu? Mata. Kadang-kadang lagi jalan sambil dengarkan ceramah. Itu artinya hidayah menghampiri kita lewat telinga. Ada kalanya hidayah melalui tangan kita Bu. Ketika salaman, Andra Prabagita Bu, salaman dengan orang, orang itu mendoakan dengan baik. Masya Allah, jebule nek didongake iki penak ya. Masya Allah, lewat indera. Lihat Ibu, kenapa Allah melewatkan flyer pengajian lewat HP kita? Kalau Allah mau gak usah lewat HP kita Bu, gak usah muncul di HP kita Bu. Tapi kenapa flyernya muncul di HP kita? Allah mau kita menangkap hidayah dengan apa? Mata. Kalau mau Bu, berita tentang kegiatan-kegiatan gak mampir ke telinga kita. Tapi kenapa dihampirkan Allah ke telinga kita? Karena Allah mau kita menangkap hidayah lewat. Coba Bu, ngopo yo kok bapak-bapak Arab Jumatan dadak lewat ngarep umai kita. Itu tuh sebenarnya Allah tuh mau ngasih hidayah pada anak laki-laki kita. Ayo berangkat ke masjid.
Tapi banyak orang nggak bisa nangkep, Bu. Masya Allah. Maka ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, mata gunanya untuk, nah, jadi nggak boleh titik hanya untuk melihat. Mata gunanya untuk melihat yang baik-baik. Kalau hanya melihat, maaf, monyet melihat, manusia juga melihat. Telinga untuk mendengar yang baik-baik. Mulut untuk bicara yang baik-baik. Tangan untuk menyentuh, berbuat, meraba yang baik-baik. Bukan untuk gandeng orang lain yang bukan mahramnya. Apalagi satu indera yang belum? Hidung. Kulit tadi menyentuh ya. Satu lagi hidung. Hidung itu digunakan untuk apa? Mencium segala sesuatu yang apa? Yang baik-baik. Kalau kita hanya sampai kepada bermata untuk melihat, itu kita sama dengan niki arwana nggih mresani, Bu. Malah niki kewan niki, Bu, Masya Allah. Dalam diamnya dia berzikir, memintakan ampun kepada kita semuanya, Bu. Masya Allah. Maka saya tahu, nggih, aja cok meteti kembang nek ora perlu, Bu. Meteti napa, Bu? Niku harusnya bertasbih, dipetik ibu jadi napa? Niki tangannya mboten usah usil ta, Bu. Nek mboten perlu mboten. Boleh nggak kalau dijadikan hiasan boleh. Orang ngapa-ngapa ujug-ujug karo melaku tangannya karo itu jadi berhenti bertasbih, Bu. Masya Allah. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, satu lewat apa? Fitrah. Dua lewat panca indera. Kata beliau yang ketiga melalui akal fikiran. Wa fi anfusikum afala tubsirun afala ta'qilun la'allakum tadhakkarun la'allakum ta'qilun. Masa ya ora mikir? Begitulah kira-kira. Maka hidayah itu masuk ke dalam, ya Allah, mbok wong boten nate mambu bangku sekolah, nggak pernah makan bangku sekolah, nek ditakoni nyolong apik apa ora, mesti jawabane mboten. Wong wadon nggo klambi wudah apik ora, mesti jawabane mboten, Bu. Coba ibu sekali ngobrol sama laki-laki, Pak, jane seneng mboten sih nek para wong wadon aurate kebuka? Jawabane napa, Bu? Seneng. Jawabannya seneng. Tapi ada tapinya. Tapi nek pan nggo bojo ustadzah emoh sing kados niku. Masa tak takoni mas-mas ngeten nang toko, seneng ora nek weruh wong wadon nggo klambi yang kana. Saya kadang sama sopir misalnya petukan mbak-mbak, ya Allah, esen dewek ngeten nggih, yang bajunya gimana, yang rambutnya gimana, yang dandanannya, yur tak guyoni, seneng ora weruh kayang kana? Ya seneng kabun. Tapi kalau buat istri enggak mau. Itu akal fikir. La'allakum tatafakkarun. Berpikir. Akal kita tuh tahu mana yang baik, mana yang tidak. Yang keempat, Masya Allah, petunjuk itu datang melalui petunjuk risalah agama, baik dari Al-Quran maupun Sunnah. Yang pertama datang melalui apa? Fitrah. Yang kedua panca indera. Yang ketiga akal pikiran. Yang terakhir itulah makna ihdinas siratal mustaqim. Bismillah, kita akan sampai pada penghujung surah Al-Baqarah. Ya Allah, laka ayam temen rampung Al-Baqarah. Dinggarung sama Gus Fahmi kemarin tadi pagi sampai surah Al-Baqarah ayat ke 21. Masya Allah. Siratal ladzi, tadi kan minta ihdinas siratal, ya Allah tunjukkanlah kami kepada sirat. Nah, siratnya siapa? Maka dilanjutkan pada ayat yang ke-7, siratal ladzi an'amta alaihim. Tadi kan minta ini. Lalu yang diminta apa? Kami minta ya Allah
siratal ladzina an'amta alaihim. Insyaallah. Yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Siapa? Nikmatnya apa? Tadi kan kita minta tunjukin jalan tuh. Sekarang jalannya siapa ya Allah? Siratal ladzina an'amta alaihim. Siapa orang itu? Yaitu para nabi, pecinta kebenaran, orang yang mati syahid dan orang salih. Dalilnya ada pada surah An-Nisa ayat ke-69. Apa kata Allah? Sudah An-Nisa ayat berapa? Coba buka HP-nya. An-Nisa ayat 69. Sudah ketemu? Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim. Siratal ladzina an'amta. Lihat di dalam surat An-Nisa, ma'al ladzina an'amallahu alaihim. Dan barang siapa taat kepada Allah dan nabinya, mereka itulah orang-orang yang bersama nikmat, orang-orang yang diberi nikmat. Siapa saja? Nah, minan nabiyyin. Yang kedua, wasiddiqin. Yang ketiga, wasyuhada. Yang keempat, wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi siapa mereka? Satu, para nabi. Dua, orang-orang yang pecinta kebenaran, siddiq. Yang ketiga, orang yang syuhada. Yang keempat, sholihin, orang-orang yang soleh. Jadi ya Allah, tunjukkan aku kepada jalan yang dilalui nabi, yang dilalui para siddiqin, yang dilalui para syuhada, dan dilalui orang-orang soleh. Bayangkan Bu, ya Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, berikan aku jalan. Mbok aku tuh loh ya Allah diberikan petunjuk. Jalan di jalan yang pernah dilalui oleh para nabi. Bukan jalan yang pernah dilalui Qarun, bukan jalan yang pernah dilalui Fir'aun, bukan jalan yang pernah dilalui Abraha, bukan jalan yang pernah dilalui Raja Namrud. Ibu jangan lupa, bumi ini pernah menjadi saksi bagaimana orang-orang paling bejat di muka bumi ini hidup. Sekaligus bumi ini pernah menjadi saksi bagaimana orang-orang terbaik di sisi Allah pernah hidup. Nanti yauma idzin tuhaddisu akhbaraha, sampai datang masa di mana bumi akan berbicara, memberikan saksi siapa yang berhak mendapatkan kenikmatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ya Allah, jangan biarkan aku berjalan di jalannya Qarun. Apa jalannya Qarun? Syokeh tur balela. Jangan biarkan aku berjalan di jalannya Fir'aun. Apa jalannya Fir'aun? Jadi pejabat tapi ingkar. Ya Allah. Tapi biarkan kami berjalan di jalannya Nabi Sulaiman, banyak hartanya tapi berkata hadza min fadli, Masya Allah. Biarkan kami berjalan di atas jalannya Nabi Ayub. Ketika engkau uji Nabi Ayub apa? Sabar. Biarkan kami berjalan di atas jalannya Siti Hajar, ditinggalkan di lembah tapi dia Masya Allah. Ya Allah, nek kula ajeng teng pundi-pundi, jangan biarkan aku berjalan di jalannya orang-orang yang pernah ditenggelamkan bumi dengan keburukannya. Tapi beri kami petunjuk berjalan di atas jalannya para nabi, siddiq, syuhada dan soleh.
Itulah makna siratal ladzina an'amta alaihim. Lanjutnya ujungnya ghairil maghdubi alaihim. Bukan ini ya Allah. Siapa bukan ini? Al-maghdub alaihim. Yang kedua, walau bukan. Saya mau ini. Bukan ini. Bukan 1, 2 ini. Yang kita minta adalah yang siratal ladzina an'amta alaihim. Itu baru yes. Bukan al-maghdub, juga bukan ad-dallin. Siapakah al-maghdub? Masya Allah. Kata para ulama tafsir, termasuk di dalam buku ini, di dalam menurut dalil yang diriwayatkan oleh hadis riwayat At-Tirmidzi, orang-orang yang dimurkai oleh Allah adalah orang Yahudi, dan orang-orang yang sesat adalah orang-orang Al-maghdub artinya apa? Dimurkai. Ad-dallin artinya sesat. Yang ini artinya sesat, yang ini artinya dimurkai. Siapa ini? Kaum Y. Siapa ini? Kaum N. Jadi diapalin, jangan kebalik. Al-maghdub siapa? Yahudi. Ad-dallin siapa Bu? Nasrani. Diucapkan di mulut aja sulit Bu. Siratal ladzina an'amta alaihim, enteng. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ya Allah, di mulut aja diucapkan apa Bu? Ini dua makhluk yang ruwet Bu. Siapa yang pertama? Orang Yahudi. Gimana sejarahnya orang Yahudi Bu? Ya Allah, Nabi Musa itu kemarin kami pelajari. Ya Allah, di Al-Quran itu kita diminta untuk berjuang, berjihad, jangan mundur. Sampai kalau yang nyimak kajian kemarin hari Ahad di Mafaga Bu, kami sampaikan Bu, ketika Rasulullah menceritakan tentang perang Mu'tah. Perang apa? Yang namanya Ja'far bin Abi Thalib. Itu tangannya putus memegang bendera Rasulullah, dipegang tangan kiri putus, dipegang dengan sisa tangannya ditombak. Menurut sejarah luka di badannya itu 90 tusukan tombak. Tapi tidak ada satupun yang ada di belakang. Berarti dia gimana Bu? Maju terus, pantang. Gimana kalau orang Yahudi? Ayo kita masuk tanah terjanji Palestina, kata Nabi Isa. Tapi di dalam negeri Palestina ada orang-orang yang berbadan kuat. Ayo kita perang. Apa jawaban mereka? Mbotenlah. Mereka Nabi Musa mawon kalih Gusti Allah sami perang. Kula ajeng mriki mawon, Bu. Niku al-maghdub itu, Bu. Pengen dikapakaken wong kados niku Bu. Misal, ini sepele aja kita. Nak gitu ya, ibu punya anak. Coba bantuin bunda angkat ini sebentar aja. Terus anak kita jawab, Riko ibu mawon kali Gusti Allah. Kula ajeng tengok mawon. Kula ajeng lungguh mawon boten ajeng nopo. Jadi wong ogah-ogahan ngaji wang-wangen, maca Quran wang-wangen, nyambut gawe wang-wangen, tata-tata umah wang-wangen, ngapa-ngapa wang-wangen, kowe balane sinten Bu? Karepe ajeng tengok-tengok mawon. Sing kon perang Nabi Musa sama siapa Bu? Astagfirullah. Gak punya adab orang Yahudi itu. Dikasih makanan, Nabi Musa bosen dengan makanan, ganti dong makanan yang lain, diturunkan manna wa salwa. Ngadu lagi panas Nabi Musa, Allah datangkan awan untuk menaunginya. Haus Nabi Musa, dipukulkan Nabi Musa batu keluar 12 mata air sesuai dengan 12 klannya. Ngeten niku Yahudi jadi beriman ndak?
Masya Allah. Mosok kita mau jalan di jalan orang yang bentuknya kayak gini, Bu? Masya Allah. Dikai awan, minuman, makanan gak taat. Malah kongkon Gusti Allah kalih Nabi Musa ken gulat kulo ajeng. Giliran sekarang Palestina milik saya. Dulu kamu tuh loh disuruh perang, malah kongkon Nabi Musa kalian Gusti Allah mrikon jenengan mohon sing perang kulo ajeng. Giliran sekarang mereka mengatakan tanah Palestina adalah milik niku wong Yahudi, Bu. Ibu sengkel mboten kalih wong kados niku, Bu. Masya Allah. Makanya kita berlindung ya Allah, naudzubillah, jangan sampai kita punya karakter orang Yahudi. Dan orang Yahudi itu orang melampaui batas. Karakternya lagi, orang Yahudi tahu Nabi Muhammad ada di dalam kitab mereka, tapi gara-gara tidak dari golongan mereka, mereka tidak mau menerima. Jadi ini juga ada karakter kalau bukan kelompoknya. Nah, ini kayaknya bukan anggota Ali Saudija deh. Jadi kalau datang nggak disapa, misalnya. Ini kayaknya bukan sekuatnya aku deh. Sehingga kalau datang nggak berarti itu karakternya siapa? Makanya orang ngajinya orang pentekamane lah ngapa sih? Ya Allah, wes salah kostum, agi teka pertama ora di. Nah, niku karakternya siapa, Bu? Dia nggak mau kalau nggak dari golongannya, Bu. Maaf ya, Anda nggak sefrekuensi sama gue. Nggak seapa, Bu? Nah, kecuali terhadap keburukan ini harus jelas. Kita nggak mau sefrekuensi dengan keburukan. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, orang Yahudi itu punya ilmu tapi tidak diamalkan. Sekarang siapa orang Nasrani? Orang Nasrani itulah yang mengatakan Nabi Isa adalah Tuhan. Kemarin kita baru belajar hari Rabu. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam, khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya penciptaan Nabi Isa di sisi Allah kayak penciptaan Adam. Diciptakan dari turab, summa qala lahu kun fayakun. Allah berkata kun. Lebih keren mana penciptaan Nabi Isa sama Nabi Adam? Kenapa bingung jawabnya? Keren siapa? Ya keren Nabi Adam gitu. Karena Nabi Adam diciptakan apa? Tanpa ayah, tanpa ibu. Kalau Nabi Isa hanya tidak ada ayah, tapi ada apa? Kalau mau bilang Nabi yang berhak jadi Tuhan dengan dasar keren, kenapa Nabi Isa jadi Tuhan? Karena mereka dia diciptakan tanpa ayah tuh. Berarti ayahnya adalah Allah, anaknya Allah. Ya kan? Anaknya siapa? Kalau mau jadi Tuhan jangan Nabi Isa, tapi siapa? Fala'iyadzubillah juga, Bu. Karena lebih keren lagi penciptaannya. Maka dibantah dengan ayat tadi. Orang-orang Nasrani yang mengatakan Isa anaknya Allah. Penciptaan Isa itu kayak penciptaan Nabi Adam. Cuman ditiup aja kun, maka jadi. Bahkan kalau kamu membandingkan penciptaan Nabi Adam lebih dahsyat daripada penciptaan siapa? Nah, maka orang Nasrani itu orang yang beramal tanpa ilmu. Kalau orang Yahudi berilmu tapi tak beramal. Kalau orang Nasrani mana yang lebih baik? Nggak ada. Wa idh qala Isa bin Maryam, ketika Isa anaknya Maryam berkata, ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Ya Allah, beliau saja mengatakan aku utusan, kok bisa jadi anaknya Allah? Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat, mubasysyiran bi rasuli ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad. Akan datang utusan setelahku namanya. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrum mubin. Ketika Nabi itu datang, mereka membawa bukti-bukti yang nyata. Orang Nasrani bilang ini adalah sihir yang. Jadi orang Yahudi dan Nasrani itu saling menjelekkan.
Tapi dua-duanya sepakat menjadikan Islam sebagai musuh, common enemy. Nah, dan payahnya lagi, ya Allah, musibahnya lagi untuk kita. Kata Rasulullah, umatku akan mengikuti cara orang Yahudi dan Nasrani sekilan demi sekilan, sehasta demi sampai, ya, Bu. Seandainya orang Yahudi, orang Nasrani masuk ke lubang apa? Kita akan ikut. Sudah terjadi zaman itu. Banyak perempuan sekarang kiblatnya bukan sahabiyah, tapi kiblatnya orang cantik. Itu adalah yang kulitnya glowing, dagunya lancip, bibirnya. Saya kelingan zaman kulo SD, sing jenenge wong ayu niku bibirnya gula templek. Berarti pripun bibirnya, Bu? Alisnya nanggal sepisan. Sekarang alisnya malah diblok. Wah, gitu, Bu. Terus lambe yang cantik sekarang apa? Yang apa, Bu? Berarti bahasa Jawa itu gimana dulu, Bu? Gitu, Bu. Karena kiblatnya perempuan sekarang bukan menutup aurat pakai baju, tapi kiblatnya orang cantik itu. Kenapa? Umat Islam diprediksi oleh Nabi akan mengikuti dua langkah makhluk Allah yang sekilan demi sekilan, sehasta demi sehasta akan kita ikuti cara-cara dan gaya-gayanya, Bu. Gaya beribadahnya. Siapa penyembah api? Majusi. Hari ini banyak orang Islam berdoa di depan api, Bu. Iya, Bu. Apinya dinyalakan terus cintanya disuruh make a wish. Kenapa, Bu? Make a wish. Ini ada api toh. Gimana cara memberikan pengertian sama anak-anak kita, Bu? Bunda, temanku pada ulang tahun. Iya, ulang tahun itu sebenarnya kamu lahirnya tanggal berapa? Kalau kita punya jatah 60 tahun, kalau kita ulang tahun berarti jatahnya kelong. Kamu pengen makan kue, yuk beli. Kamu pengen tiup lilin, ayo tuku lilin, lebare tiup. Maka anak saya kalau bangun tidur maunya sama bunda, terus mbak, ayo kita nyalakan lilin gitu. Nyalakan lilin gitu. Mereka tahu. Maka ibu, jangan di depan api, kita make wish. Berarti berdoa di depan apa? Ustazah, kan gak gitu niatnya. Iya, kata Rasulullah, kamu cuman mau mirip, tapi miripnya tuh pelan-pelan. Segimana? Sekilan, demen, lepare sastang, kalau lepare ngentel sebute. Nganti cara nggo klambine, cara dandane, cara ngibadahi dan seterusnya gak ngintil. Maka ibu sekalian yang dirahmati Allah, alangkah dahsyatnya surah Al-Fatihah. Terakhir Al-Fatihah diakhiri dengan kalimat napa, Bu? Amin. Barang siapa mengucapkan aminnya berbarengan dengan malaikat, maka ia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Maka mestinya kalau kita pengen aminnya bareng malaikat, sholatnya jundat-jundit napa mboten? Cara Anwar Zahid sholat ka jendal-jendul, jengit-jengit, walau bolin amin, walau bolin amin, jendul-jendul, jengit-jengit, walau bolin amin, walau bolin amin. Gimana mau bareng sama malaikat aminnya, Bu? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baca aminnya gimana, Bu? Amin ya Allah. Di hati kita hadir semoga aminku bareng dengan aminnya. Maka orang yang aminnya bareng dengan malaikat akan diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Hadis Bukhari Muslim. Idza qala ahadukum fis sholati amin, jika seseorang di antara kalian dalam salatnya mengucapkan amin, dan para malaikat di langit juga mengucapkan amin, dan ucapan keduanya bersamaan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ma hasadatkum al-yahud ala syai'in, ma hasadatkum ala salami wat ta'min. Orang Yahudi tidak pernah hasad kepada sesuatu
Masya Allah. Kecuali hasad mereka kepada kalian dalam kalimat amin dan kalimat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka ayo kita budayakan mengucapkan salam. Karena itu yang membuat orang Yahudi dan orang Nasrani hasad. Maka ayo kita amin dengan amin yang ya Allah, amin. Semoga amin kita bersamaan dengan apa? Jika imam membaca ghairil maghdubi alaihim, maka ucapkanlah amin. Barang siapa ucapannya itu bersamaan dengan ucapan amin para malaikat, maka ia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. 3 hadis. Masya Allah. Sesungguhnya Nabi apabila selesai membaca waladhdallin, beliau mengucapkan amin dengan sedikit mengangkat suara. Bagi laki-laki, bagi perempuan cukup didengar sendiri. Rasulullah apabila selesai membaca ghairil maghdubi alaihim, beliau mengucapkan amin hingga terdengar oleh orang-orang yang berada di saf pertama di belakangnya. Jadi bagi laki-laki aminnya apa bu? Sampai belakangnya dengar. Kalau perempuan kita lembut amin, didengar diri sendiri. Nah termasuk nun sewu, kita tuh terbiasa sekali ada orang berdoa kemudian amin. Jangan cuman maaf ya Allah, amin, amin, amin. Amin itu ya Allah, pengharapan kita kalau tahu ilmu amin bu, itu besar sekali. Kita punya kesempatan untuk diampuni apanya bu? Masa. Maka kita nggak akan sembarangan muni aman, amin, aman, amin bu. Kita tahu betul doa yang diucapkan apa. Dihadirkan di dalam hati, amin ya Allah. Semoga doa yang lagi dibaca diwujudkan. Aminku berbarengan dengan aminnya, diampuni dosa kita. Dapat 2 bonus. 1 doanya dikabulkan, 2 Masya Allah. Kalau kita bisa mengingat dengan baik bu, dari awal kita belajar Bismillahirrahmanirrahim sampai kalimat amin, maka kecintaan kita terhadap surah Al-Fatihah itu akan apa bu? Jadi beda. Ketika kita ada budaya sedikit-sedikit Al-Fatihah, dengan kita duduk kemudian kita memahami Al-Fatihah, kita kelingan bu, siratal ladzina an'amta, kelingan siapa? Nabi, siddiqin, syuhada, soleh. Ihdinas siratal mustaqim, kita ingat ya Allah, tunjukinlah aku kepada apa tadi? Al-Quran, Al-Islam, As-Sunnah, Akhlakul. Ketika kita membaca Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, ya Allah, jangan sampai aku menyembahnya Allah tapi giliran minta sama selain Allah. Artinya jatuh pada syirik. Alhamdulillahi rabbil alamin, jangan sampai kita jadi orang yang gak bersyukur. Ar-Rahmanir-Rahim, jangan sampai kita jadi orang yang berperangai kasar. Karena Allah punya zat Ar-Rahmanir-Rahim, ya Allah berikan aku Ar-Rahman, juga beri apa? Pol indahnya Al-Fatihah bu. Maka kalau sekarang misalnya Al-Fatihah, itu kita bacanya dari mana bu? Dari hati, pelan-pelan dihayati, karena kita tahu maknanya tuh. Nah, makanya kemarin ketika kita ngaji, nyongus maca Al-Fatihah ping 7, larane tetap ora mari. Ya karena Al-Fatihahnya cuman di mana bu? Nggak timbul dari hati. Karena kita yakin Al-Quran adalah penyembuh. Kenapa saya sudah baca Quran tapi nggak juga? Karena Qurannya nggak naik dari kerongkongan. Astaghfirullahaladzim. Semoga ada manfaatnya. Masya Allah, tunai sudah surah Al-Fatihah dengan tafsir yang singkat, baru 1 tafsir. Belum menggunakan tafsir-tafsir yang lain, belum menggunakan cara menafsirkan dengan ulama-ulama yang lain. Maka insya Allah di pertemuan berikutnya, kita kemarin terakhir surat, besok insya Allah la uqsimu bihadzal balad al-balad insya Allah. Assalamualaikum. Dari perut, habis itu lahir, habis itu dengar suaranya Ustazah Eva ya. Masya Allah. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.